capek menghadapi orang toksik. Ini 5 tips jitu terbebas dari mereka. Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Buat teman-teman yang baru di channel ini membahas seputar edukasi bisnis, biografi orang sukses, dan digital marketing. Buat teman-teman yang tertarik dengan 3 hal ini, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini, karena tiap minggu akan ada 3 video baru untuk teman-teman semua. Istilah toxic people ini merujuk pada perilaku seseorang yang toksik atau dalam tanda kurung racun. Dalam hidup kita pasti pernah mengenal mereka. Mungkin Anda bahkan berteman dengan mereka atau mereka bagian dari anggota keluarga kita. Nah, biasanya toxic people ini selalu mengeluh setiap saat. Mudah menyalahkan orang lain atas permasalahan yang terjadi. Mereka akan terus-menerus menciptakan drama, konflik seolah-olah tidak ada kata damai. Nah, berhadapan dengan mereka akan menghisap habis energi positif kita. Bukannya menikmati hubungan yang sehat, kamu malah harus terus membantu dan menghibur mereka dan makin dalam menuju ke hal-hal yang membuat energi Anda terkuras. Setelah mendapatkan dukungan, orang beracun atau orang toksik ini dalam tanda kutip akan kembali mengusik Anda dengan perilaku dan obrolan negatif yang membuat hati lelah. Nah, menurut para ahli, ciri-ciri orang toksik ini yang utama adalah selalu mementingkan diri sendiri, melakukan kekerasan secara non-fisik, melakukan kekerasan secara emosional, seperti meremehkan, mengkritik, mengontrol, menyalahkan, dan lain sebagainya, serta tidak jujur dan cenderung tidak mampu menunjukkan empati. Toxic people ini bisa diibaratkan sebagai maling dari energi positif Anda. Mudah sekali untuk mengetahui apakah seseorang termasuk toksik atau enggak. Nah, Anda bisa mengenali mereka dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, setiap kali Anda berbincang dengan mereka, apakah Anda merasa lelah, takut, marah, dan pesimis? Yang kedua, apakah setelah mengobrol Anda merasa tidak berdaya? Yang ketiga, apakah mereka sering mengeluh? Yang keempat, apakah mereka selalu membesar-besarkan masalah kecil hingga memicu konflik? Dan yang kelima, apakah mereka kerap mencari-cari kesalahan dari diri Anda? Meski begitu, menjauhi orang toksik tidak semudah yang kita bayangkan. Gimana jika mereka teman sekantor? Atau kolega yang sering melakukan proyek bersama? Atau apabila mereka adalah orang tua atau kerabat Anda sendiri? Nah, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi orang-orang beracun tersebut dan membebaskan diri dari hal-hal negatif berikut ini. Yang pertama, jangan mengikuti permainan mereka. Menyalahkan orang lain atas segala hal adalah salah satu jenis permainan yang sering dilakukan oleh orang toksik. Daripada mendapatkan kritikan, mereka akan memutarbalikkan fakta dan bersikap sebagai korban alias play victim. Mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengiyakan atau tersenyum saja demi menghindari konflik. Tapi sikap seperti ini justru akan membuat mereka makin sering melakukannya. Atau lebih buruk, mereka menganggap Anda sebagai target empuk. Pastikan bahwa mereka tahu kalau Anda tidak setuju dengan pendapat mereka. Ungkapkan ketidaksetujuan ini dengan baik dan hindari menuduh langsung. Kemungkinan besar orang toksik tidak akan menerima pendapat atau omongan orang. Tapi tidak apa, karena cara ini akan membuat mereka berpikir ulang untuk memborbardir dan mengganggu Anda. Yang kedua, berani katakan tidak. Berkata tidak mungkin hal tersulit yang pernah Anda lakukan, entah karena tidak enak atau kasihan. Tapi jika tidak dilakukan, apalagi pada orang toksik, ini bisa menjadi bumerang buat Anda. Ada kalanya orang toksik menghalalkan segala cara agar Anda menuruti keinginannya. Mereka tidak bisa menerima kata tidak dari mulut orang lain. Tetaplah pada pendirian Anda dan berlatih untuk mengatakan tidak pada mereka. Semakin sering Anda melakukannya, akan semakin mudah pula karena terbiasa. Dengan selalu berkata tidak, orang toksik lama-kelamaan akan menyadari bahwa Anda tidak menyukai perilaku mereka. Yang ketiga, batasi komunikasi. Orang toksik selalu merasa bahwa mereka satu-satunya orang dunia yang memiliki masalah. Mereka juga akan menyeret orang lain untuk ikut tenggelam bersama mereka. Mereka bahkan tidak segan untuk menuding orang lain tanpa rasa bersalah. Tentu saja hal ini akan membuat Anda lelah secara emosional. Jika Anda ingin hidup lebih tenang dan positif, cara terbaik adalah membatasi komunikasi dengan orang toksik. Yang keempat, buat batasan.
Berikan batasan mengenai apa yang dapat Anda terima dan tidak. Misalnya, Anda tidak masalah jika harus mendengar teman kerja mengeluh, namun tidak akan tinggal diam jika dibully. Terkadang, sedikit kompromi bisa menjadi cara yang terbaik. Namun tetaplah membuat batasan agar Anda tidak ikut-ikutan menjadi negatif. Dan yang kelima, berbicara dengan mereka. Jika Anda memiliki hubungan dekat dengan orang yang berperilaku toksik, berbicara dari hati ke hati mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mereka atau memulihkan hubungan Anda. Anda bisa mengatakan bahwa sikap mereka merugikan dan mempengaruhi orang di sekitar mereka. Jika mereka terlihat menyangkal, dorong mereka untuk menemui psikolog supaya akar dari perilaku atau masalah mereka bisa diketahui. Psikoterapi dapat membantu orang untuk mengidentifikasi mengapa mereka berlaku toksik. Mereka juga bisa belajar untuk mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat. Jika perilaku mereka tidak kunjung berubah, mungkin ini saatnya bagi kita atau bagi kamu dan dirinya untuk saling menjauh sementara waktu. Awalnya mungkin terasa sulit, terutama jika orang ini benar-benar dekat dengan kamu. Namun bukankah Anda juga berhak untuk memiliki hubungan yang lebih sehat dan bermakna? Nah, itu saja tips kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.